dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Roh Kudus, amin. Ya Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih karena bisa bertemu lagi bersama teman-teman dan kakak-kakak pendamping Bia walau bertemu dengan online. Berikanlah kami kesehatan senantiasa. Semoga virus COVID-19 ini cepat ditemukan vaksinnya dan berikanlah kekuatan kepada garda terdepan kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam untuk adik-adik. Nah, adik-adik, kakak mau bertanya dulu. Adik-adik pernah melihat bulir padi? Melihat bulir beras? Pernah melihat sawah? Atau ladang? Pernah bertemu dengan petani? Oke, adik-adik pasti pernah. Paling tidak adik-adik pernah makan nasi, yaitu buah dari kerja keras para petani. Nah, adik-adik, ada seorang penabur, dia ke ladang untuk menabur benih. Terus dia menyiram benih-benih itu. Nah, itu ada yang jatuh di tanah tetapi ada durinya, ada yang jatuh di jalanan, ada jatuh di atas bebatuan, ada juga jatuh di tanah yang bagus. Nah, ketika benih yang jatuh di tanah di jalan berbatu, maka benih itu akan dimakan oleh burung, akan diinjak oleh orang, maka benih itu tidak akan tumbuh karena menjadi makanan burung-burung. Nah, ada juga benih yang jatuh di tanah, tapi banyak batunya. Jadi tanah itu tidak begitu dalam karena sudah ada batu di bawahnya. Nah, ketika matahari menerpa, tidak lama kemudian, yang tadi benih yang sudah tumbuh itu kemudian panas, mengering, dan mati. Nah, ada juga benih yang jatuh di tanah, dia tumbuh, tetapi ketika benih itu tumbuh juga berumput-rumput liar seperti ilalang, seperti tumbuhan berduri, dan tumbuhan berduri itu menghimpit tanaman yang harus tumbuh dari penabur tadi itu atau dari petani. Maka tanaman itu kemudian mati dan yang bertumbuh adalah pohon duri. Tapi ada juga yang tumbuh di tanah yang subur, kemudian dia bertumbuh dengan baik, kemudian dia akan berbuah, dia akan memiliki bulir yang besar, dan kemudian penabur atau petani itu akan berbahagia karena panenannya berlimpah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Makna dari perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus adalah seperti ini. Benih yang jatuh di tanah bebatuan, benih yang jatuh di jalanan, itu adalah sabda Tuhan yang disampaikan tetapi kita tidak mau dengar, gitu. Kita malah menutup kuping kita. Akhirnya benih atau firman itu kemudian tidak berguna bagi kehidupan kita, bagi kehidupan adik-adik. Nah, sedangkan benih yang jatuh di tanah yang ada batunya, itu kita tahu ini adalah firman Tuhan. Itu adalah firman Tuhan. Kita dengar kemudian tidak menangkap maksudnya, tidak menangkap apa maksud Tuhan di balik itu. Nah, ketika kita kembali ke kehidupan kita yang sesungguhnya, kembali ke rumah, kembali ke lingkungan kita, kembali ke sekolah, tidak berbuah sama sekali, jadi tidak berguna. Kita tetap menjadi bukan anak Tuhan. Gitu. Nah, benih yang jatuh di tanah yang berduri itu adalah firman Tuhan kita dengar, kemudian kita paham, tetapi tidak dihayati dalam hidup sehari-hari. Ya, bahkan ketika kita sampai di sekolah, ketika sampai di lingkungan, ketika ada teman-teman yang isengin kita, kemudian kita menjadi anak yang pemarah. Ya, berarti itu kita tidak mendengarkan sabda Tuhan dengan baik karena Tuhan mengajarkan tentang cinta kasih, tentang pengampunan, tentang saling menolong dan lain-lain. Sedangkan benih yang jatuh di tanah subur itu adalah firman Tuhan kita dengar dengan baik. Kita pahami, oh ini maksud dari Tuhan mengajarkan tentang cinta kasih, saya harus mencintai semua orang. Maksud Tuhan mengajarkan tentang pengampunan, bahwa saya yang terlebih dahulu mengampuni. Maksud Tuhan untuk saya harus menolong sesama. Maksud Tuhan untuk, oh ya, saya harus berterima kasih. Saya harus meminta pertolongan itu dengan kalimat yang baik. Saya diminta oleh Tuhan untuk berdoa dengan sungguh, belajar dengan tekun, membantu orang tua dengan tulus, membantu teman dengan tulus, mendengarkan guru-guru yang mengajar saya atau mengajar adik-adik di sekolah dengan fokus, kemudian tidak rajin bermain game, kemudian membantu sesama yang menderita, kemudian termasuk juga menjaga kesehatan selama corona ini. Artinya, adik-adik
harus menjadi anak yang mempunyai hati, mendengarkan sabda Tuhan, dan melakukan dengan sepenuh hati. Halo adik-adik, hari ini kita akan membuat kartu ucapan berbentuk vas bunga. Pertama-tama, siapkan alat dan bahannya ya, yaitu kertas berwarna, lem, gunting, alat tulis, pembolong kertas, dan tali atau pita. Pertama, gunting kertas berwarna membentuk kelopak bunga sebanyak 3 buah. Lalu, tekuk kelopak bunga menjadi 2 bagian. Setelah itu, tempelkan ke kelopak bunga satunya seperti ini. Setelah itu, tempel bunga ke kertas karton yang sudah dipotong berbentuk tangkai. Jadinya seperti ini. Siapkan kertas yang sudah dibentuk menjadi pot bunga. Tempelkan tangkai bunga ke pot. Setelah itu, lipat pot seperti ini. Lubangi kedua ujung pot. Jadinya seperti ini adik-adik. Siapkan tulisan ucapan, kemudian tempelkan di bagian dalam pot. Lipat pot, kemudian masukkan tali atau pita yang sudah tersedia ke dalam lubang. Terakhir, simpul ikatan pita atau tali tersebut. Jadi deh kartu ucapan berbentuk potnya. Kalau adik-adik mau, boleh loh ditambah hiasannya. Selamat mencoba di rumah. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji syukur kepadamu ya Bapa atas hari yang indah ini. Engkau masih memberikan kami kesehatan, sehingga kami dapat mengikuti prosesi Bina Iman online ini. Ya Bapa yang Maha Baik, ajarilah dan bimbinglah kami anak-anak-Mu, agar kami dapat menjadi seperti benih yang ditaburkan di tanah yang baik. Agar kami dapat memahami dan menyambut firman Tuhan, lalu menyimpannya baik-baik dalam hati kami, sehingga kami dapat berbuat yang baik juga. Ya Bapa, semoga pikiran dan hati kami selalu terarah kepadamu dan taat akan kehendak-Mu, serta melaksanakan ajaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.